Dadi awakmu mulai gak melu sahur mergo diici manis. Yo, mangkel ya. Tapi paling guyon masalah areke. Gimana sih ki areke encene slengean bolo? Aja diambil hati. Ya bener sih. Tapi bendina misal aku montot yo, mamku mbek ndok tok. Ayahku gak iso masak. Gak apa-apa, kan kene biasanya ya makan barengan terusan. Dirimu kan wis gede sel, belajar masak ta lah. Ngawur Mbak Mupit. Masa lanang masak? Loh, apa kalian gak ngerti Chef Juna? Chef Juna lanang ya dadi chef. Masak iku gak mandang lanang wedok ya. Lah timbang kana solusi, mending selo masak dhewe ta, lek kepingin makem apa ta apa. Ya bener sih, iku solutif. Nom-noman saiki encen kudu menggeser pola pikire. Wadidaw, dungaren omongane sampeyan ngono, Mas. Talah, kakeane keprenet dadi ketularan Pak Kolit. Apa-apa lo? Hah. Gak apa-apa. Mas Welo. Turunnya apa, Sam? Kayakku bener-bener. Ya ora apa, aku wis ra mangkel. Aja dibalini yo, wawasan. Oke. Kudu minta maaf dirimu ikuti. Ambian, dirimu apa sih kudu ngomong kayak ngono? Kadang aku jengkel dan Mbak si Paul banyak merepotkan. He, dirimu iku kudu merasa bersyukur loh. Arek kayak si Paul kan justru malah kudu kene kancani tip. Tapi lo arek ya sering asik dewe, sering ngomong gak jelas. Tapi mungkin iku karena dia bebannya lebih berat dari kita. Dia lo tiap hari tengkar mbak ibuke, mungkin aslinya dia beban. Si Paul salah satu teman terbaik kita loh tip. Eling abian pas SD. Si Paul lo tip sing nulungi kamu pas kamu katene diterkam anjingnya meme. Ya apa coba lek kena si Paul. Dirimu bisa jadi rabe ya so. Kita iku gak oleh menilai uang tekok sisi elek tok tip. Kabeh uang iku mesti duwe plus minuse. Bener, saiki akmu kari nuruti gengsi, tan nuruti nurani tip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang generasi Aswaja Sempera dan Fatah. Selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi berkah bagi kita semua. Nah, ini telah hadir Mbak Ledi. Beliau adalah anggota Majelis Alumni IPPNU Kota Batu. Nah, kami akan membahas nih gimana sih caranya menjadi remaja yang punya pola pikir yang bagus gitu Mbak Ledi. Jadi aneka kenakalan remaja yang terjadi itu kan bermuaranya kan di pola pikir ya, niatan segala macam, hasrat untuk ini itu berarti ada yang sampai itu dilakukan berarti ada yang tidak benar nih sama pikiran kita nih ketika remaja itu melakukan hal-hal yang menyimpang gitu misalkan. Nah, apalagi usia remaja ini kan usia yang sangat riskan. Anak-anak sedang proses mencari jati diri sehingga mereka itu yaitu tadi masa coba-coba, masa penasaran dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Mbak Ledi gimana nih mindset yang harus kita bangun, yang harus kita bentuk untuk membekali adik-adik yang saat ini usia remaja yang ada di rumah. Monggo. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya ucapkan selamat
berbuka dulu. Semoga kenyang ya dan makanannya enak tentunya. Ya jadi gini, kalau saya ditanya terkait mindset, tentunya saya nggak bisa serta-merta langsung apa yang menurut saya ideal. Jadi saya langsung mengacu pada buku. Ini saya bawa gambarnya. Kebetulan nggak bawa bukunya. Mungkin nanti lain kesempatan kita bisa obrolkan terkait itu. Jadi ini kelihatan apa enggak ya? Ini judulnya Analisis Gender dan Transformasi Sosial, karya dari Mansur Fakih. Jadi di situ dijelaskan terkait adanya manifestasi ketidakadilan gender. Kenapa kok kita bahas gender? Karena mungkin ini kalau ngomongkan manusia itu ada yang namanya kestabilan, keadilan yang itu harus balance antara manusia. Kalau kita ngomongkan manusia itu tidak hanya laki-laki, perempuan juga manusia. Jadi maksudnya kita semua ini manusia, itu yang perlu kita garis bawahi dulu. Kemudian dari manifestasi ketidakadilan gender tadi itu sebenarnya ada 5 poin yang menjadi dasar kenapa sih kok akhirnya itu ujungnya bahkan sampai ke pidana, kekerasan, bahkan mungkin juga ada yang sampai pembunuhan. Nah, di poin pertama ini ada subordinasi sih sebenarnya. Ini mungkin nanti bisa di cross check juga ya kalau saya urutannya mungkin kurang benar. Jadi subordinasi di sini itu adalah pandangan di mana the second class ini itu adalah orang kedua atau kelasnya kedua. The second class ini siapa sih? Orang yang inferior atau orang yang tidak punya power, orang yang lebih miskin, orang yang jabatannya di bawah, atau mungkin bahkan perempuan dari laki-laki. Kan ada ya, mungkin sebagian orang tapi bukan kita yang memandang bahwasanya kalau perempuan itu ya harusnya yang manut-manut aja. Jadi nggak boleh berekspresi yang seperti apa karena memang kamu harus manut. Lah tapi orang-orang itu lupa kalau sebenarnya perempuan ini juga manusia itu tadi. Kemudian setelah di mindset adanya kelas 2 tadi, itu ada namanya marginalisasi. Marginalisasi itu apa sih sebenarnya? Marginalisasi itu peminggiran atau bisa juga dikatakan pemiskinan. Kenapa begitu? Jadi marginalisasi di sini itu dari adanya pemikiran the second class tadi, itu berarti kan kalau ada kelas 2 berarti nggak boleh lebih dari kelas 1. Lah ini sih yang perlu, kenapa kok adanya marginalisasi ya karena ada subordinasi tadi. Nah gitu. Jadi kalau orang yang di bawah nggak bisa terlalu tinggi, nggak bisa melebihi dan nggak bisa menyamai orang yang di kelas 1 tadi. Kemudian setelah ada marginalisasi, ada subordinasi, ada marginalisasi, kemudian ada namanya stereotype. Stereotype itu ada di pikiran ya, bahwasanya karena dia ini orangnya kelas 2, karena dia ini lebih inferior dari saya, berarti ya sudah, kamu itu harus ada di bawah saya dari apapun juga. Kemudian setelah itu ada di namanya pelabelan atau pelabelan tadi ya, ketika sudah dari pikiran seperti tadi, kemudian dalam implementasi juga dipinggirkan orang-orang yang menurut dia ini adalah di bawahnya, berarti dia labelnya atau harusnya menurut dia adalah itu, kayak gitu. Menjadi label ya. Menjadi label. Kalau label kan berarti sudah pasti ya, gitu. Mayoritas akan berpikir seperti itu. Dan yang kemudian selanjutnya ada yang namanya violence atau kekerasan. Violence ini macam-macam. Ada yang bentuknya bahkan sampai pembunuhan, ada yang mungkin penculikan, eksploitasi, kemudian ada juga yang berbentuk kekerasan berbasis gender ya, bisa pemerkosaan, kemudian juga eksploitasi seksual, kemudian ada juga pemaksaan alat kontrasepsi, pemaksaan pengguguran dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kekerasan yang di ranah privat, itu berarti mungkin di keluarga. Kemudian kalau di ranah publik itu misalkan di angkot, di sekolah, pokoknya bersentuhan dengan banyak orang gitu ya, dan banyak lagi. Dan yang terakhir ini ada namanya double burden atau peran ganda. Jadi dari sekian ini tadi, double burden ini sebenarnya terjadi di mayoritas perempuan di saya rasa ya, pandangan saya. Kenapa saya bilang gitu? Perempuan ditekankan atau dibiasakan untuk dia di rumah, dia itu harus mengerjakan peran domestik. Seperti dia harus masak, kemudian juga harus bersih-bersih. Kalau kita ngomongkan yang hari ini, perempuan juga ada yang kerja kan, tapi dia tetap harus mengerjakan peran domestik. Dan itu wajib karena menurut mereka itu bukan tanggung jawab dari laki-laki. Lah ini sih yang mungkin ini monggo diluruskan untuk para yai, para guru-guru yang lebih di atas saya.
itu sebenarnya kalau di Islam bahkan sebenarnya peran untuk masak, nyuci dan segala macam Ada itu di peran laki-laki. laki-laki. Yes. Lah itu sih yang sebenarnya yang harus kita luruskan sebenarnya di sini bukan kelas laki-laki atau perempuan bukan, tapi bagaimana caranya mubadalah. Ini kalau ini mubadalah ini adalah pemikiran dari Kiai Haji Fakihuddin. Itu di bukunya Qiraah Mubadalah, itu nanti bisa dibaca sama-sama teman-teman. Di sana dijelaskan bahwasanya ada kesalingan. Peran laki-laki dan perempuan itu seperti apa, kemudian peran orang tua dengan anak itu seperti apa. Jadi harus saling menyayangi, saling melindungi, saling berbagi peran supaya terwujud kehidupan yang saling bahagia membahagiakan. Kayak gitu. Mantap sekali Mbak Lady. Jadi intinya kalau saya simpulkan dari kelima hal itu tadi ya, siapapun bisa mengalami kelima hal tadi yang stereotip sampai ke peran ganda itu ketika mereka tidak sadar nih mindsetnya. Tetapi untuk itu kita sekarang harus menyadari segala itu dari mindset, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Karena dua-duanya sama-sama manusia dan sama-sama menghuni kehidupan ini. Jadi tidak boleh ada yang lebih superior, tidak boleh ada yang merasa lebih inferior. Kita semua adalah manusia dan sebaiknya ya kita memanusiakan sesama, entah itu dalam relasi pertemanan, entah itu dalam relasi di dunia pekerjaan, kemudian relasi nanti kalau adik-adik ini sudah dewasa dan menikah, di relasi pernikahan pun juga kita harus itu tadi ya, kesalingan dan kesetaraan itu harus diutamakan dalam koridor memanusiakan manusia itu tadi. Nah, sekian dulu Mbak Lady. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih lanjut. Ini materi yang sangat seru. Tapi di jauh hari ini kayaknya cukup dulu ya. Oke. Nah, itu tadi ya untuk pemirsa yang ada di rumah. Banyak sekali hikmah yang kita peroleh dari pertemuan kita dengan Mbak Lady hari ini. Sekian dulu, kita akan berjumpa di episode Jauhar Ramadan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.